Ibu dari pagi ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulai kebaktian penghiburan malam hari ini. Sebelumnya saya mengundang seluruh keluarga dari almarhum Ibu Hana untuk bisa duduk di depan ya. Duduk di depan atau di samping? Oh duduk ya, duduk di deretan paling depan. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, saya minta Ibu Yuga untuk pimpin dalam doa untuk memulai kebaktian ibadah penghiburan malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kalau kami boleh berada di sini dengan sidang perkabungan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi kekuatan buat setiap kami yang hadir hari ini ya Tuhan, khususnya keluarga Ibu Hana yang ditinggalkan untuk selamanya, tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada pengharapan. Saat ini kami mau memulai ibadah penghiburan dan menyerahkan mulai dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama kami berdoa. Amin. Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Jam kehidupan diputar sekali dan tidak ada seorang pun yang tahu. Rahasia kematian merupakan rahasia Tuhan yang satu orang pun tidak bisa tahu. Karena kematian itu misteri ya Bapak Ibu ya. Tapi satu hal yang kita tahu, kematian bagi anak-anak Tuhan merupakan hal yang indah. Karena dia bertemu sama penciptanya. Rumahnya sudah disediakan Tuhan sesuai janji firman Tuhan. Tuhan menyediakan rumahnya di surga. Kita akan nyanyikan pujian Jam Kehidupan diputar satu kali.
kehidupan diputar sekali, tangan seorang pun tahu kapankah berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat tak seorang tahu. Bila waktunya yang berlimpah diputar sekali, yang tak seorang pun tahu kapankah berhenti. Sadarilah awal hidup ini tak terulang, sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu lagi berkejaran di ladangnya, agar hidupnya yang percuma. Katakan lagi, jam kehidupan diputar cuma sekali. Jam kehidupan diputar sekali, karena seorang pun tahu kapankah berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat tak seorang tahu. Bila waktunya akan kehidupan yang berlimpah diputar sekali, karena seorang pun tahu kapankah berhenti. Sadarilah bahwa hidup ini tak terulang, sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu lagi berkejaran di ladangnya, agar hidupnya yang percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu lagi berkejaran di ladangnya, agar hidupnya yang percuma, agar hidupnya yang percuma, agar hidupnya yang percuma. Kita akan sambung pujian kita. Apa yang kita alami mungkin kita tidak mengerti, namun satu hal yang kita tanamkan di hati kita, Tuhan tidak pernah salah, karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Amin. Oh Allah ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, hingga semua yang Tuhan
ada yang tinggal roti, cobaan yang engkau alami, hari kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya nanti kau lihat lagi kasihnya. Katakan lagi dari awal. Apa yang kau alami kini, buktikan engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu akan memberi ular beracun pada yang tinggal roti, cobaan yang engkau alami, melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya nanti kau lihat lagi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya nanti kau lihat lagi kasihnya. Kau lihat lagi kasihnya. Sekali lagi katakan, kau lihat lagi kasihnya. Sebelum kita masuk firman, saya mengundang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan di seberang sana air mata kelalaian. Kini Ibu Hana sudah lepas dari penderitaannya, ya. Dia sudah ada di dalam rumah Bapa di surga. Segala penderitaan, segala air mata segalanya, ini dia senang bertemu dengan Tuhan Yesus Sang Pencipta. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, percaya bahwa sekarang Ibu Hana sedang senang berada di rumah Bapa di surga. Amin. Amin. Seberang sana air mata kelalaian, di seberang sana damai sejahtera.
di seberang sana, Sang Yesus sertaku selamanya. Katakan lagi, di seberang sana air mata semua lenyap. Bapak Timotius mendorong untuk berdoa firman Tuhan. Di seberang sana, Sang Yesus sertaku selamanya. Sebab Yesusku, sebab Yesus sertaku selamanya. Haleluya. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kami mengasihi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang sanggup menolong dalam segala perkara. Saat ini Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Ibu Hana sudah berada bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Engkau Tuhan mengambil pada waktu yang tepat, tidak ada yang salah dalam Tuhan keputusan-Mu, karena kami percaya Tuhan tahu apa yang terjadi dan Tuhan merencanakan yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, dengan kehidupan Tuhan Hana Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau akan Tuhan memberkati kehidupan yang kekal juga Tuhan, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan, baik suami Pak Joni juga anak-anak Tuhan. Kami percaya juga cucu anak menantu Tuhan, biarlah teladan dari Ibu Hana ini Tuhan boleh menjadi berkat buat mereka, untuk mereka boleh tetap taat dan setia sampai akhir. Walaupun Tuhan mungkin mengalami penderitaan dalam dunia, tapi bersama Engkau Tuhan, Engkau senantiasa memberi kekuatan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan, bahkan damai sejahtera, sukacita, penghiburan dari Engkau Tuhan senantiasa ada dalam keluarga ini, terutama Tuhan untuk Pak Joni, juga anak-anak, juga anak menantu dan cucu. Berikan senantiasa Tuhan sukacita ilahi, karena kami percaya ada pengharapan bahwa satu kali kelak mereka boleh berkumpul bersama-sama, dan kami semua Tuhan boleh memuliakan Engkau dalam kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pujian dan penyembahan, pakai kehidupannya makin memperkenalkan Engkau beserta seluruh keluarga. Juga Tuhan, kami percaya yang hadir pada malam ini, biarlah Tuhan boleh mendapat berkat dari kebenaran firman-Mu yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, dan setiap firman yang diucapkan, yang diberitakan boleh menjadi berkat dari kami semuanya Tuhan. Dan kami boleh melakukan sukacita di dalam Engkau, karena kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu tutup kembali. Sebelum kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Pujian ini dikatakan hidup ini harus jadi berkat. Meskipun hidup ini sementara, tapi kita harus gunakan waktu ini dengan bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih luang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, bila Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Benar sesuatu ya. Tanpa terasa dalam tahun ini saya sudah melewati usia sudah 55 tahun. Jadi kita sudah melewati 5 abad lebih 5 tahun. Dan tadi berdoa, ya Pak Tim sudah 67. Waktu kita ini cepat sekali selalu ya. Jadi Tuhan katakan manusia usianya 70 sampai 80 tahun. Mari kita baca sama-sama. Di dalam Mazmur 90 ayat yang 10 lebih dulu dikatakan ayat ini, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya ingat Yakobus juga pernah menulis dalam satu suratnya di dalam pasal 4:14 bahwa dikatakan hidup manusia itu sementara saja. Adapun manusia hari-harinya itu begitu cepat sekali. Hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan setelah itu lenyap. Bahkan Rasul Petrus dikatakan di dalam Mazmur 103 juga, dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan juga bahwa manusia, pasal 4 maksudnya, dikatakan ada manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga rumput di padang ketika ia berbunga, apabila angin melintasinya maka lenyaplah dia. Tadi waktu siang kami mengikuti acara tutup peti, masih belum ada bunga-bunga, masih peti-peti biasa. Saya datang sudah begitu indah, sudah dekorasi. Buana akan dimakamkan hari Sabtu. Nanti kalau sudah Sabtu di Eka Raya di Lingkar Timur ya, pasti Bakuni. Oh di sebelah Bakuni. Nanti ini pasti juga bunganya pasti layu. Bersaku manusia itu begitu cepatnya. Merasa seperti macam wanita. Saya kemarin itu sempat memberanikan diri karena kami sudah dekat kayak keluarga. Saya yakin itu kesempatan mungkin saya akan menyambangi lagi. Saya bisiki sama Pak Joris wanita. Karena begitu dekatnya saya lihat Bu Hana itu udah dekrut wajah. Kulitnya licin, kayak bentuknya Pak Tim. Saya aja ada dekrutnya selalu. Bukan tanda kematangan, tambah tuwir, tanda ketuaan. Mamanya Jerry, cara minta ini nggak ada. Nanti saya lihat, kulitnya licin. Tapi saya lihat ada beberapa flag-flag, ya itu sudah wajar. Buahnya tetap ini usianya 66. Ya, 66 itu angka pahlawan, Pak. 66 kita
Suci. Artinya firman Tuhan telah digenapi. Dia sudah menyelesaikan semua rencana Allah. Meninggalnya 31 Desember selalu sabar. Ya, pergantian dari dunia fana, Kolose 1:13, dari hidup yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan banyak susah, masuk 1 Januari, hari pertama tiba di surga, jelek. Dia melihat, wih, saya sebenarnya bilang sama Dede sama Nita, jangan susah. Justru kalau Mama bisa ngomong, Mama jauh lebih enak sekarang. Mungkin kita yang merawat sudah tidak lihat lagi. Indra tidak lihat Mama duduk. Saya terakhir sama Bu Yuka datang sebelum terakhir ya, masih ada sebelumnya lagi. Saya lagi gelisah buat dan duduk habis itu, ayo cepat gitu. Dalam kondisi susah untuk bicara. Artinya dia ingin cepat untuk dibalikan. Sakit itu tidak enak, duduk lama tidak enak. Dibalikan bulunya kesel. Tapi saya katakan waktu kami tadi di luar Pak Joni, Tuhan ini orang yang hebat, superwoman. Kalau orang nggak kayak Mama, mungkin jerit-jerit. Saya ingat hanya cuma dikasihnya untuk doping, maksudnya untuk anti ngeri saja. Tapi saya yakin ada tangan Tuhan yang menopang istri Pak Joni. Ada tangan Tuhan yang membelai Mama. Sekalipun tidak kasat mata, tapi Mama itu saya berat. Benar ya Bu ya? Saya ngomong dah. Tapi dari di surga, waduh, seluruh keluarga kumpul semua. Tadi saya waktu melihat seluruh ruangan ini tadi siang, hati kami terhibur tahu. Ternyata yang mencintai dua ya Pak, sampai berubah-ubah. Ternyata seorang Hana Prasetyawati pernah dalam sejarah umumnya sekian puluh tahun menjadi berkat. Dikatakan ayat ini, oleh sebab itu karena waktu kita terbatas, manusia itu usianya cuma 70 sampai 80 tahun. Sisanya yang jadi kebanggaannya apa? Sakit penyakit dan kesusahan dan penderitaan. Kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu, coba dikasih sama oma-opa yang sudah lanjut usia. Bawaannya apa? Minyak angin, obat-obatan di apotek berjalan, ada dokter anti. Kalau orang sudah sakit itu bawaannya gemulanya apa? Resep itu bukan permen. Obat-obatan anti nyeri, obat nelu, obat boyok, obat kencing manis, jantung, ya, jantung terotak dan segala macam. Dan kalau dia sudah dekat, tidak semua, tapi rata-rata mager sih harus tua kayak gini. Terus tidak bisa gereja. Dulu saya pagi sore saya pergi, saya tidak kuat duduk ini. Itu kebanggaannya. Ceritanya, storynya itu penuh dengan berbagai macam unsur. Surat dia mengatakan sambatnya tercak. Ya, dari orang tua. Dan Tuhan katakan hidup ini begitu fana, begitu singkat, seperti uang, seperti bunga rumput yang hari ini ada, sebentar tidak ada. Mungkin saya percaya seperti pengalaman kami sudah kehilangan waktu orang tua kami dan bapak mertua saya. Nanti Pak Joni waktu pulang ini masih ketemu. Saya tidak tahu nanti Pak Joni sempat pulang dari Pak Joni ini super luar biasa. Dari mulai ibu sakit jaga sampai carikan dana untuk pengeluaran semua sampai hari ini bertahan. Nggak kesulit. Hebat. Ya, tapi nanti kalau sudah selesai, nanti hari Sabtu mungkin ada sedikit adik kumpul, kita melepas di tempat peristirahatan terakhir, nanti pulang baru terasa baunya istri kita, bantalnya. Anak saya waktu ke Vancouver, saya waktu ngantar, ini bukan melo ya, lagunya Kenny G itu waktu ngantar anak saya ke bandara. Waktu saya putar lagu itu, nangis saya. Nanti istri saya kayak apa nama, ya apa tuh? Bagaimanapun itu anak satu, dicor sendiri ke kanan dan udah balik. Kelihatan anak yang pertama kali saya coba di Bumrasi, nangis lagi. Saya percaya Bu Hana akan mematikan Pak susul lagi. Dan kalau orang bertanya, suami kekuatan bujur lagi nggak kuat ya presiden kedua, lagi nyusul, masih banyak pekerjaan.
nanti saatnya Risa kita naik take off sama-sama Dede, Cynthia, sama Indra, sama Nita, sama ke naik ke surga ketemu Umar. Amin. Ya, mungkin waktu kita di rumah kita tidak ada sih masa, tidak ada sih merepoti lagi kita. Bisa kita memikir, selalu orang mikir, nangis ya. Miki itu aja kesayang dengan beliau. Ya, kadang sedang dekat di kakinya. Dan Miki itu nanti bisa nangis. Dari mama. Ya sudah. Foto ini tahun 2024 tahun lalu. Saya ingat di Darmo Permen Selatan. Karena ini foto saya selalu. Itu waktu itu banget. Ini dalam kondisi sakit, tapi dia bisa kata Dede, ini foto yang paling bagus. Tuhan bisa tersenyum. Tapi ya gitu dengan foto si Budok. Ayo lucu. Iya. Sampai ketemu foto itu sendiri. Akhirnya disiapkan untuk hari pemakamannya. Rasa sesak tidak ada saya juga Pak. Bukan Pak Joni saja, bukan Rita saja. David Peter juga Dede. Aku merasa kehilangan seorang tajik. Orang sahabat yang baik. Terus saatnya kami ada tim Jada di Matius, Jada itu James dan David. Kami ini satu keluarga kompak. Kalau ada apa-apa yang kami ikut merasakan. Kalau sedang ya susah, senang, gurau dan ngomong ya kok sama omong ini. Kalau saya tidak bisa dipisahkan. Ayo kita selalu intimasi dengan Tuhan. Kalau ingin jumpa sama-sama sembahyang, kita akan diberikan kekuatan pengharapan kita. Mama tidak pergi ke tempat yang tidak jelas. Itu seperti kita lepaskan. Mama pergi bersama sang pencipta yang telah membentuk Mama sedemikian rupa. Dia jadi masterpiece-nya Tuhan. Saat itu dia mau didandani. Jujur Pak Joni, saya mau sama Rita. Waktu kita doa ada fotonya. Jadi sesuatu saya dokumentasi. Kenapa? Bukan saya kepo-kepo saya. Semua peristiwa saya ikuti terus sampai detik-detik terakhir sampai videonya. Itu jadi kenal-kenalnya indah untuk bapak dan anak mantu cucunya. Nanti kita bilang ini oma. Waktu satu matang kami nangis, Dede minta nangis. Saya lihat bulanan itu wajahnya berubah. Gak sakit, gak setua yang ada. Seperti muda, rambutnya keruan. Di rumah kan ada foto yang di Bali. Itu dia. Saya lihat wajah mama kayak gitu. Saya ayo. Rambutnya keruan gini. Nggak bengkak, cantik loh mamang itu deh. Pakai baju putih begitu indah dan ada mahkota, ada tiara di atas kepala. Thanks God. Aku titipkan akan bawa serta ini kekasih. Engkau yang memberi kami sekian puluh tahun dan Pak akan ambil. Silakan. Kita ini kalau kira satu orang, ayo itu bilang 10 anaknya sih. Ya hatinya itu. Ya semendal pasti juga gak enak semua. Tapi saya percaya kita baca dalam 1 Tesalonika 4. Kita baca ayatnya yang terakhir 17 dan 18. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Terus aku karena hidup ini begitu sementara, hidup ini penuh banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Setelah kalau kita lihat justru Tuhan ini beruntung. Terus aku kalau kita lihat kedatangan Tuhan itu seorang pencuri datang tidak pernah keluar, tidak ada pemberitahuan, tidak ada konfirmasi. Sesuk aku tekol ya. Lalu siapkan emas semua yang saya perlukan untuk dikasih tulis nggak ada itu mencuri. Kalau sopan mencuri itu, dia datang sewaktu-waktu di saat orang tidak menduga. Demikian juga kedatangan Tuhan kepada para kekasihnya. Tuhan katakan Mazmur 119:15, berharga di mata Tuhan kematian seorang yang dicintainya. Tuhan ambil yang dicintai, dibawa serta dia, dibawa pulang begitu. Tuhan selamatkan. Kita tidak ngerti. Kalau seandainya Tuhan tetap bisa, Mama tetap bertahan sama kita tidak tahu bagaimana pada hari-hari itu. Mungkin imannya tidak sampai di puncak. Ini adalah iman yang paling top, paling puncak.
Saudaraku, kita lihat dalam ayat yang berikutnya, Mazmur 90 ayat 12. Itu sebabnya pemazmur yang ditulis oleh hamba yang bernama Musa dalam Mazmur 90 ini dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Apa yang bijaksana? Jangan seperti orang bodoh, orang kaya bodoh. Kita lihat di dalam, kita tidak baca dalam Lukas 12, diceritakan dari ayat 16 sampai 21, terutama di dalam ayatnya yang 20 dan 21. Dikatakan, sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Isaya 7 turunan habis, ya istilah seperti itu. Kemudian beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Orang pikir kalau orang berbahagia, dia bisa nikmati hidup itu kalau dia kaya raya, berkecukupan, semua tidak pernah sampai kekurangan. Tetapi firman Allah dengan tegas, dengan tidak ada yang alih-alih Tuhan katakan, tetapi firman Allah kepadanya, pada si orang kaya bodoh ini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Alexander Agung atau Iskandar Agung, dia raja menguasai seluruh daratan Eropa, Makedonia dan sekitarnya. Hampir seluruh dunia dari mulai Eropa sampai Asia Timur dikuasai oleh Alexander the Great, Alexander Agung. Tetapi pada waktu dia sakit keras, dia bilang sama istrinya, dia tak ngomong ama atau mam atau dia kata sama istrinya, lobangi peti jenazah di sebelah kiri dan kanan supaya kamu bisa tertolong agar dunia tahu ini loh Alexander Agung yang bisa menguasai seluruh dunia. Oh, matinya tidak bawa apa-apa, tangan kosong. Apa yang kita bisa bawa pada Tuhan? Yaitu hidup yang berkenan sama Tuhan dan jiwa-jiwa. Kita ke surga nggak bawa apa-apa. Setelah waktu itu Nita saya dalam keadaan bingung, jadi kami sedikit memberikan hal-hal apa yang diperlukan, surat-surat dan segala macam. Saya katakan Nita, nanti saya tidak tahu terakhir tadi itu baju mama dibawakan apa, kemudian bawakan yang secukupnya saja. Nita berkata, anak ini juga baik hatinya, biarnya bajunya mama yang bagus-bagus, nanti dikasihkan siapa yang mau. Terus itu kan buat apa? Dibawakan pernah satu kali saudaraku, peti matinya itu suipan, kayu yang dikerok itu, kayu unggul, itu sampai yang bawa itu ke gunung Sentok, sampai goyang-goyang, turunnya itu pakai krim, krek pakai rantai, dan itu pun goyang-goyang, beratnya berapa ton, bajunya semua itu kalau seandainya dia punya sepeda motor atau apa, dimasukkan sekali kalau cukup itu, buat apa? Yang ngambil yang maling loh. Jadi sekali lagi, apa yang kita peroleh dalam dunia ini, semuanya itu sia-sia. Apa yang tidak sia-sia? Yaitu hidup yang berkenan sama Tuhan. Bawalah sisa hidup yang begitu pendek ini untuk hidup menyenangkan Tuhan. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi, seperti baterai. Baterai itu seperti baterai jam dinding, terus berputar selama baterainya masih ada. Tetapi ketika baterai itu sudah soak, sudah mulai habis, tiba-tiba pandu jalurnya berhenti, baterainya habis. Demikian juga pada saat ketika baterai hidup kita tiba-tiba berhenti, seperti kita tidak ada daya, tidak ada sisa, sehingga kita tidak lagi tadi istilah itu tadi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Pastikan hidup saudara, hidup ini sudah jadi berkah. Dan sampai waktu ini berjalan terus, kesempatan sudah buang dengan sia-sia. Banyak waktu yang dibuang sia-sia. Pernah waktu ada istri saya waktu itu sakit, kami nunggu di ruang tunggu. Dari tua muda sampai buk-buk satu, semua bawa HP, kemudian HP semua. Ya ampun, pada itu orang jaga lagi ada saudaranya atau ibunya atau orang tua yang sakit. Semua kegiatannya Pak. HP ini membuat orang yang dekat jadi jauh, orang yang jauh jadi dekat. Buat orang itu keranjingan, membuat orang itu jadi edik. Mending tak bawa dompet daripada tidak bawa HP. Istilah mereka seperti itu. Nomofobia, mereka oleh gadget.
Jangan sampai habis waktu kita untuk hal yang sia-sia. Memang itu fasilitas yang harus kita perlukan, tapi jangan sampai karena cari uang, karena ingin mengejar kalian, tetapi akhirnya waktu tidak, waktu untuk Tuhan enggak ada, tak tersisa sedikit pun. Prinsip menebus waktu itu adalah prinsip firman Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 5, ini sebagai ayat terakhir saya, Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Firman Allah mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, usahakanlah. Apa aja usaha. Jadi kadang-kadang mungkin kita lupa, mungkin kita juga gagal, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Caranya apa? Salah satu Rasul Paulus katakan, pergunakanlah waktumu. Bahasa Inggris kata redeem your time. Tebus waktumu. Seberapa banyak saudara bisa tebus waktu saudara, coba tebus. Kadang-kadang di HP kita kan ada Alkitab, daripada nunggu sia-sia. Anak saya senang gambar seperti saya waktu itu. Jadi waktu nunggu saya dia mesti bawa kertas waktu gambar ya. Jadi kalau saya dulu waktu nunggu siapa guru tidak masuk di sekolah PK itu, apapun siapapun terletak gambar. Sering guru saya ngantuk-ngantuk gini. Guru agama ini cocok juga gitu. Jadi dia lagi ngajak gambar. Terus rupanya ketahuan aksi saya diam-diam. Apa ini? Dia gambar. Ini saya nih. Sambil ya. Tapi jangan ya. Oke, pas. Saya gambar. Jadi hati-hati kalau ketemu saya nanti saya tak gambar. Ya puji Tuhan. Jadi sekali lagi hidup ini harus setiap dengan begitu pendek harus kita tebus waktu ini. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini artinya kalau kita menebus waktu itu artinya kita bisa memahami kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Artinya apa? Menghitung kita menebus waktu kita bisa menghitung hari-hari ini. Waktu kita sudah semakin pendek, coba saudara rasakan. Baru kemarin Natalan, tiba-tiba Natalan lagi. Saya ingat waktu tahun lalu aktif jadi drama. Kemarin drama lagi. Saya ingatkan istri saya. Kita ini, kita musuh bersama. Nah, boleh. Istri saya berkata, kita ini tiap tahun baru mesti dikasih kesempatan mimpin ujian. Tidak tahu tugas pagi tak apa-apa. Tugas kita ini bikin gendong Pak Gembala. Musuh kata. Tak pikir begini tadi. Semoga tidak ada kegiatan untuk berlutut ya. Karena utang berat. Dikasih kertas yang dijalur-jalur. Sebenarnya itu saya di Gembala. Jangan lupa doa berlutut, tapi jangan lama-lama Pak. Nanti hati-hati. Saya lihat baca sekilas itu. Tak kasihkan berlutut. Siap-siap ya. Tadi pagi belum makan Pak. Jadi itu berlutut uang. Betul. Waktu berlutut, tuh gorebelan megang bibirnya ini Mbak. Mau geblak bisa. Langsung mau begitu. Saya panggil sama adik saya, langsung dia pegang pos tak dudukkan. Tak pikir kalau orang di BPS biasanya gini. Ternyata buat di BPS bisa duduk manis ya. Duduk, oke, duduk. Habis duduk kayak nikmat, habis duduk susah berdiri dulu. Saya ngangkat pegang ketiaknya agak susah jauh. Isi ya, pegang pantatnya, mengangkat pertama kali jauh. Saya pegang pantatnya, iya. Kami berdua menggendong. Ada orang jalan kita tahu orangnya cepat sekali, Anda juga. Tapi kalau sudah umur jalannya agak pelan. Ikan kemarin ada salah satu ibu juga jatuh. Tiba-tiba ada kena serangan stroke. Hati-hati waktu kita dipendek, kita tidak tahu. Kita bukan ngaluk. Sewaktu-waktu kalau terjadi sesuatu dari hidup kita sudah jadi berkat. Jangan sia-siakan dan jangan habiskan waktu kita untuk melaksanakan dosa. Tanggalkanlah semua hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Segala kepanikan, kekecewaan, dosa-dosa yang kita sering lakukan, tinggalkan. 2025 sudah kita tinggalkan. Hari ini, hari pertama kita yang baru, kita buka lembaran baru. Mulailah bersama Tuhan. Pak Joni, sekali ibu nggak ada bersama kita. Mulailah bersama anak-anak, mantu, semua saya bawa dengan tangan. Saya ini siapa? Buana kenal mungkin. Wah,
saya titip Pak Joni. Nah, itu kan berarti kan saya mau pilih Pak Joni, jadi mau belajar lebih mampu dari saya. Ya maksud titip doa, anak-anak aku titipkan padamu. Saya ingin Pak Karno, aku titipkan negeri Pertiwi padamu. Ya Bu anak, ya. Nah, saya enggak lah, maksud saya bilang gitu. Saya tidak mau konflik karena dia dalam kondisi seperti titip anak-anak nasihati. Tolong doakan suami saya, baik Bu, baik. Kalau kami ngobrol, kami cari waktu. Pernah satu kali ini agak sedikit agak lucu. Beliau cerita banyak tidak membutuhkan jawaban. Tiba-tiba saya ngantuk. Pak David. Jadi ngomong terus gak selesai. Bu, diakhiri dulu ya Bu ya. Bisa sebentar aja lagi. Ya segitu saya. Bisa selesai. Belum lagi. Pak Eli. Orang itu ya, belum ada bapak kedua lagi. Bu, seikan baru 12 malam Bu. Ditutup dulu, cerita buahnya. Dari mulai sambat, cerita Pak B. Besok nanti aku menjadi gereja, tak kasih kunci-kunci. Saya bilang, saya ngomong gini terakhir, Bu, beli kunci-kunci di mana? Ibu saya tidak ada, aku tak tunggu deh. Tidak Bapak, seperti data sehari. Ada salah satu ibu, waktu ini sedikit dan terakhir, ibu itu meninggal, saya mungkin beberapa kenal. Nanti kalau dipanggil Tuhan, padahal kan suka itu ya, apa itu, belinju. Bapak Gembala itu Yancir suka belinju. Nanti bilang sama adik saya ya, kalau pada butuh belinju datang di tempat kerjanya dia bilang, saya butuh belinju. Bilang, itu saya suruh. Nah, masa ada orang itu belinju? Tadi di pasar disuruh banyak. Ya, mereka itu sangat memperhatikan kami. Saya percaya Tuhan dari orang yang sangat empati yang luar biasa. Saya katakan ini seorang ibu yang boleh dikatakan hidup dengan lintas generasi. Kalau ibu tidak bisa, betul ya boleh ya. Di kaum senior juga aktif. Dia di antara kami dan anak saya yang perempuan itu, dia yang paling mendapatkan kesempatan apa? Tidur kawan sama Pak Joni, sama Bu Ana. Dan akhirnya Pak Joni tadi ya, tadi mungkin juga betul. Anak saya pulang dari Vancouver, saya ngomong sama anak tadi, kita sampai Mami Hana, kami akan Tuhan sama Pak Joni. Aku tidak butuh tidik, saudara. Ya, kita tuh mau begitu dan nangis, saudara. Aduh, ya Allah, ini tetap gimana Hana? Dan terbutuh tidak ya semoga. Ternyata dia balik, beliau dipanggil Tuhan. Jadi kayak itu begitu. Ya, jadi anak-anak anak-anak tiga minta dikenalin. Ya sekali lagi terima kasih Pak Joni atas kasih yang diberikan Ibu juga Pak Joni pada kami sebagai seorang sahabat kayak keluarga sendiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Nanti saya mohon Ibu Anita Sudibyo menutup dalam doa menjalankan keluarga khususnya Pak Joni, anak-anak dan cucunya biar Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
dalam surga. Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik, tahu semuanya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu yang terbaik, bahkan yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih kami Tuhan, Ibu Hana Tuhan, Engkau sudah panggil Tuhan dalam keadaan yang terbaik. Kami percaya Engkau memanggil dia dalam keadaan yang paling baik Tuhan. Sebab Engkau mengasihi dia. Engkau lihat segala usahanya, Engkau lihat segala perbuatannya Tuhan, yang senantiasa memperhatikan orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dia sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada anak-anaknya Tuhan. Sayang kepada suaminya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menerima dia dengan tangan yang terbuka, dengan penuh kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau saat ini Ibu Hana sudah Tuhan lepas dari segala penderitaannya, tidak ada lagi air mata dan susah Tuhan. Kami percaya Tuhan segala jerih lelahnya akan ikut menyertai dia. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkannya, khususnya bagi suami dan anak-anak menantu cucunya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memeliharakan dia Tuhan, jauh lebih indah daripada waktu Ibu Hana ada. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan senantiasa melingkupi Tuhan bagi suami dan anak cucu menantunya, yang dia selama hidupnya sungguh-sungguh bertanggung jawab sama mereka Tuhan. Terima kasih, beri kekuatan, kesehatan, senantiasa penghiburan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menyertai Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih buat nasihat firman-Mu. Biar firman yang sudah ditaburkan ini Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak David Tuhan. Dengan berkat-berkat-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu, baik penghiburan besok pagi bahkan sampai di dalam pemakaman Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya sedikit memberikan pesan-pesan ya sama buat Ibu Hana. Silakan. Ibu Hana ini orang yang sungguh-sungguh perhatian, sangat memperhatikan. Saya berapa kali ya kalau telepon itu dia ngomong, dia cerita saya, khususnya dia sangat bertanggung jawab sama anak-anaknya. Dia sungguh-sungguh bertanggung jawab sama anak-anaknya. Saya ngomong sama dia, serang sama dia. Lalu dia ngomong, Janita dulu gimana? Waktu anak-anaknya dapat jodoh gini, saya berserah sama Tuhan. Kami serahkan semuanya sama Tuhan. Dan dia telepon itu saya doa anak. Dia ngomong kalau sudah hari doa itu dia senang hatinya katanya. Saya sampai rasanya tidak tahan melihat dia tukang. Luar biasa senang sekali. Kalau mau ngomong-ngomong tuh rasanya setelah curhat itu dia ngomong hatiku senang. Ya, saya merasakan bahwa kalau ketemu dulu, kalau datang dulu, saya datang dulu datangnya pagi ya, dipeluk dari belakang itu sampai erat sekali. Dia peluk dan dia memberikan saya kecil Madura juga. Dia suka memberikan saya Madura di Bangkalan sana. Dia ngomong banyak orang yang dapat berkat sih, dapat jalan dengan segan-segannya perayaan di sana gitu. Ya, saya ngomong dia banyak cerita pokoknya. Tiap kali kalau saya telepon dia suka cerita, dia mencurahkan isi hatinya dan dia ngomong. Kalau mari ngomong itu hatinya itu plong gitu, seneng gitu, hatinya rasanya plong gitu, seneng. Gitu Allah percaya Hana, Tuhan itu campur tangan bekerja senantiasa
waktu muda tanya, ya apa dulu si Anita anak 7 itu kalau dapat jodoh gitu kan, aku ini cuma berserah sama Tuhan ya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Kita sebagai orang tua cuma memberikan nasihat ya, dan mengarahkan, dan sungguh Tuhan itu memberikan kita semua ya. Cuma ini yang saya terkesan, lalu anak saya sakit ya, saya tidak bisa lagi datang pagi, saya jarang ketemu sama Ibu Hana. Anak saya yang tahu ketemu sama Pak Joni ya di rumah makan yang mau di makanan apa itu, mami aku tadi ketemu Tante Hana, kasarnya gitu ya, ketemu sama Tante Hana. Tante Hana itu baik sekali katanya. Lalu dia cerita banyak, lalu saya ngomong doa sih, doa ya Tante Hana ini doa, bawa dalam doa supaya kendati pun sakit, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya percaya, dari ngomong nggak ada rasa yang sakit rasanya, karena Tuhan itu memberikan satu kekuatan dan mengangkat segala seperti mami saya. Mami saya dulu kena kanker lever, itu ditanyai mana yang sakit, nggak ada yang sakit, nggak ada yang sakit, nggak ada. Dan mosok dokter ngomong pasti ada yang sakit, tidak, dia tidur nyenyak baik. Orang kalau di dalam Tuhan sungguh-sungguh pasti ya senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan. Saya berharap sama Pak Joni tetap setia, anak-anaknya tetap setia sampai ketemu nanti di dalam kerajaan surga ya. Demikian sedikit. Ya, saya mengharapkan tadi pagi Mas Ego siang dan tadi saya belum sempat ada sepatah dua kata atau kesan-kesan dari Buni atau mungkin dari Budi atau perwakilan atau Mita. Ya, silakan Pak Joni dulu. Apa atau sampai salah satu anaknya boleh. Ya, ini memang berat, tetapi saya ini satu kesan yang indah ya Pak Joni. Terima kasih waktunya. Tahun ini bulan Februari nanti dengan 40 tahun usia pernikahan kami. Ya, tadi pagi, kedua pagi, saya sempat berusaha berbicara lagi sebenarnya kita 40 tahun usia pernikahan. Tapi saya ikhlas, anak-anak juga sudah ikhlas. Kalau lihat percintaan cukup lama dari 2013 saya bawa istri saya ke Singapura untuk operasi kanker tulang kami, operasi payudara. Maka sesudah itu rasanya kita itu selalu bekerja di langganan restoran A ke B, tapi langganan rumah sakit, langganan dokter dari 2013. Sampai tanggal 31 kemarin ya, jadi dia mengalami penderitaan yang cukup lama. Yang anak juga ikhlaskan namamu, karena dia sudah menderita cukup lama. Saya suaminya tahu karena infeksi itu terlanjang ya. Jadi tiap kali dia sakit, dia mengeluh. Terus selalu bilang, saat terakhir kira-kira 2 tahun ini, dia bilang ini sudah, kalau 5 tahun saya ketemu, saya masih kuat yang ini,
rasanya nggak kuat, sangat sakit. Nafas saya juga berat, jadi saya nggak kuat. Selalu kata-kata itu yang dia katakan. Istri saya ini kalau dengan katakan fighter cukup kuat dengan dia. Saya ingat pada saat operasi pertama kali di Singapura, hari ini dioperasi, besok keluar dari rumah sakit. Saya ngomong kuat kalau saya jalan-jalan, maksud saya supaya dia melupakan sakit itu. Begitu keluar dari rumah sakit, saya berdua di jalan-jalan gitu ya, dari MRT terus sambil makan udara. Kalau bekas operasi tidak darahnya keluar, itu ditanda di kantong darah. Ya dia bawa itu, kita tutup sama biar gitu, dan gitu ya. Khususnya untuk menghilangkan pikiran ini lah. Karena saat pertama kali sakit pun dia shock ya. Dia sempat tidak cerita ke saya. Mungkin hampir 6 bulan ya, sekitar 6 bulan dari sakit. Jadi dia keluhan ada puting payudaranya itu masuk tidak terus sebagai gejala. Dia takut untuk ngomong saya, dia tahan sama bulan. Begitu saya tahu langsung biasa melakukan langkah-langkah itu tadi, bahwa kemana-mana sesudah itu dia keluar masuk rumah sakit, rumah sakit Singapura, di Jakarta, di Pinang, di Surabaya, entah sudah berapa rumah sakit di Surabaya kita akan masuk. Terima kasih Ma, kita sudah bimbing saya selama 40 tahun. Itu banyak, itu panjang perjuangan ini. Saat terakhir saya katakan, bahkan sudah jangan pikirkan yang ada di dunia. Pandanglah pegangan Tuhan Yesus yang telah menolong kita. Tidak ada hentinya perjuangan dari awal rumah tangga sampai saat terakhir. Itu belum saya katakan. Mohon maaf Bapak Ibu, apabila ada kesalahan dari istri saya maupun dari saya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas saudara-saudara dalam hari ini. Saya minta anak-anak datang. Saya tinggal bersama dengan mama saya. Jadi selama sakit, saya yang punya mendampingi mama yang di rumah, terutama di sekitar 1 tahun terakhir ini. Ketika kondisi mama makin turun, makin drop, sudah tidak bisa, sudah jarang ya untuk aktivitas di luar rumah, jadi lebih banyak di rumah. Ya, di 1 tahun belakang ini benar-benar proses perjuangan dan pergumulan yang luar biasa bagi mama ya. Sakitnya sudah makin kemana-mana gitu ya, sakitnya sudah kemana-mana semua. Kita sudah mencoba dengan berbagai cara, dan mencoba dokter ABC, obat apapun kita apapun ya,
dan dokter juga sudah angkat tangan. Secara medis sudah penyakit ini sudah bisa disembuhkan lagi, hanya bisa untuk memberikan obat untuk memperpanjang hidup saja dan memperbaiki kualitas hidup saja. Nah, tapi selama setahun ini tentu banyak apa adanya. Ya, ada saat-saat mama kuat, tapi juga enggak jarang saat-saat mama mengalami putus asa, bukan meninggalkan Tuhan, tapi begitu ya nggak kuat, nggak kuat untuk menjalani penderitaan ini. Kapan ini akan berakhir? Kapan aku bagi Tuhan? Dan banyak momen-momen yang ketika mengalami masa-masa seperti itu ya, karena saya sama mama sering di rumah ya. Jadi kami cuma bisa berdoa ya. Karena suatu kali sampai saya sama mama ini berdoa sampai saya terus sungguh di lantai ya, memang habis karena saking sakitnya mama, saya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sampai pernah bilang mama kalau ada sakit ada keluar apa, mama nggak apa-apa sih kalau ke kita, tapi kita tuh nggak bisa nolong mama, kita nggak bisa sembuh. Kita cuma bisa doain mama. Ayo mama kita berdoa bareng. Dan Tuhan itu selalu dengar setiap doa. Amin. Tuhan kita itu Tuhan Yesus itu Allah yang selalu mendengar dan Dia selalu menolong. Jadi mulai kalau misalnya sakit cepat-cepat gitu ya, saya cepat-cepat mencari apapun. Ayo mari kita berdoa dan supaya dilawan. Saya ingat waktu saya pernah dengar banyak penjelasan ya, dia itu juga pernah seperti itu, dia bilang yang sangat keren gitu ya, bahwa kenyataan ini yang kita hadapi masalah apapun ini harus tunduk pada firman Tuhan. Itu yang saya pegang. Jadi nanti kamu mengalami apapun, saya katakan firman Tuhan, saya katakan firman Tuhan, saya memuji Tuhan, saya berbahasa roh ya, dan itu Tuhan itu bekerja. Jadi Tuhan bukannya tidak menolong ya dalam kondisi sakit mama ini, tapi Tuhan itu menolong. Jadi kalau sakit itu kami berdoa, Tuhan itu bisa untuk sakitnya reda. Kalau mama itu mulai susah makan, nggak bisa makan gitu, memang kita berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan buka rongkongan ini, makan ini bisa masuk ke situ, Tuhan tolong. Tuhan selalu tolong, Tuhan itu baik, walaupun tidak semua 100% doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nyatanya mama tidak sembuh dari penyakitnya di dunia ini ya, mama sembuh, tidak sakit lagi di surga. Tapi selama proses ini, itu Tuhan sudah berusaha menolong dan menyatakan kuasanya. Saya percaya mama dipanggil Tuhan ini bukan Tuhan itu jahat ya. Tuhan itu nggak berkuasa melakukan mujizat ya. Tapi Tuhan ingin kita itu melalui berbagai proses kehidupan ini ya, seperti kalau bagi saya pribadi ya, itu melatih iman ya. Melatih iman, gimana mempergunakan iman, gimana bisa berharap sama Tuhan. Dan yang terakhir itu belajar untuk berserah pada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saya sejak mama sakit sampai tanggal 30 Desember itu, saya hampir setiap saat ya, nggak bisa dibilang setiap saat, dan selama mama sakit, saya berdoa, saya bergumul, saya berpuasa, apapun saya lakukan untuk mama itu supaya bisa sembuh. Maksudnya saya itu berasa kayak orang yang kayak orang Tuhan terus ya. Tuhan kalau sembuhkan mama terus, itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Jadi ketika di hari-hari terakhir ini, mama yang terakhir masuk rumah sakit, dan Om David sampaikan bahwa ya beberapa pesan Tuhan ya,
benar-benar pergumulan yang begitu berat ya. Lebih banyak nasihati sampai pada 30 Desember itu waktu mama koma itu seluruh warga menyampaikan apa yang harus disampaikan mama, minta maaf, terima kasih, melepaskan mama, dan saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa ngomong. Ya, yang di situ, yang ada di situ waktu itu yang itu berdoa di rumah sakit pada tanggal 30 itu mungkin mengerti ya pergumulan saya sangat amat berat untuk melepas. Beberapa orang mendoakan saya juga, dan memang Tuhan menolong. Kalau saya bisa berdiri sampai saat ini di sini dan menyampaikan ini, ya, itu semua itu Tuhan yang beri kekuatan. Tuhan yang beri kekuatan. Dan dari sini saya belajar bahwa hidup kita itu kita harus belajar untuk menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Kita bisa mengutarakan segala doa dan keinginan kita kepada Tuhan. Kita boleh berjuang dalam doa kita, tapi di atas semuanya itu Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, karena Tuhan itu pasti punya rencana yang terindah bagi hidup kita. Dan kalau kita bisa berserah sama Tuhan, Tuhan bisa melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, satu kesan yang indah. Mungkin dia mau menyampaikan terima kasih atau ucapan bangga. Silakan. Mungkin ada kesan-kesan yang indah Bapak. Iya, selamat malam semuanya. Sudah hadir, ucapkan terima kasih untuk hadirannya di sini. Jadi ya, betul yang Mama cerita, Mama benar-benar tipe yang fighter. Yang fighter juga orangnya dalam kondisi sakit tetap istilahnya dalam motif memberikan Injil gitu ya. Kadang kalau antar ke Jakarta atau ke Pineng itu gantian, Papa atau saya sama istri saya. Itu waktu di Jakarta pun kalau misalnya nunggu radiasi itu, Mama tetap beritahu firman, tarik jiwa gitu. Jadi saya salut sama Mama. Di kondisi juga fisiknya sakit, tapi Mama tetap berbagi kabar baik tentang Yesus gitu. Jadi sampai di Singapura juga sama suster ya juga cukup dekat gitu, dan suster di Singapura juga ya beritakan juga kembali Injil gitu. Jadi Mama jadi berkat gitu di mana berada. Juga saya ucap syukur juga Papa juga luar biasa. Saya betul-betul belajar dari Papa juga tanggung jawab dan kasihnya ke Mama luar biasa full. Jadi benar-benar fisik capek, tapi tetap mendampingi Mama dengan baik. Itu juga di hari terakhir juga di tanggal waktu Mama koma juga 30 Desember juga banyak pertolongan Tuhan. Di situ di detik-detik terakhir waktu Mama koma, dokter yang jaga, ya pertolongan Tuhan kasih hikmat luar biasa. Seharusnya mau masuk ke ICU, tapi dengan pertimbangan dokter sudah dia bicara dengan Mama, sudah Pak, lebih baik Ibu di ruangan biasa. Kalau Ibu di ruangan biasa, warga, kerabat, teman bisa datang mendoakan, juga support di detik terakhir. Jadi itu sangat smooth lah prosesnya. Kalau Mama di ICU, kita nggak bisa datang full. Itu jadi pertolongan Tuhan luar biasa. Sampai detik-detik terakhir juga menyatakan siap secara ilmiah, dia betul-betul to the point menyampaikan ke kita dan kita tahu apa yang harus dilakukan. Itu sih. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Ya, sebelum kita akan akhiri ibadah kita, satu hal yang indah, biar jadi satu keteladanan kita semua ibu-ibu, juga kita semua yang masih muda-muda, ibu-ibu belajar jadi ibu yang bijaksana, jadi istri yang cinta sama suami, juga yang muda-muda teladanilah teladan seorang ibu dan hormati sayang-sayang orang tua. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kami seluruh rekan-rekan dari Sidang Jemaat Titik Bukit Zaitun mewakili dari Bapak Ibu Pengamat dan kita semua kerabat dekat dari satu keluarga dan tubuh Kristus di gereja kami menyampaikan ikut berduka cita sedalam-dalamnya kepada Pak Joni dan kepada Titik Melita, juga Indra dan Cynthia, keluarga sekretariat Taman Hiburan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat sharing yang telah kami dengarkan, supaya kami bisa melihat memetik satu hikmah bahwa setiap kehidupan yang Kau berikan ini sementara adanya. Biarlah dengan waktu yang begitu pendek ini, hidup kami boleh kami maksimalkan guna untuk kemuliaan nama-Mu. Hidup kami di tengah banyak penderitaan seperti buhana Tuhan, meskipun dia sendiri juga kondisinya tidak baik-baik saja, banyak tantangan, banyak kesakitan, penderitaan yang dialami, tapi dia tetap bisa mencari jiwa, dia bersaksi, bahkan menguatkan orang, sampai akhirnya Tuhan pada hari terakhir kami melihat dia sudah tidak bisa bersuara lagi, susah untuk bicara, suaranya pun tidak jelas. Kami pun melihat setiap beberapa kali Tuhan terakhir dia aktif kembali dalam Zoom doa Hur dan Harun, walaupun dia tidak buka kamera, tetapi dia terus mengikuti betapa cintanya dia kepada Engkau. Mungkin dia sudah merasa bahwa Engkau sudah semakin dekat dengan dia. Sekali lagi kami Tuhan mengucap syukur atas kepergian kekasih kami Pak Joni telah melepaskan istri yang dicintai, yang telah menamaniskan 40 tahun ini Tuhan. Februari adalah hari peringatan pernikahan mereka. Juga kami sebagai anak menantu dan cucunya melepaskan mama mertua, oma yang kami cintai. Kami serahkan Tuhan ibadah selanjutnya Tuhan, hari perkabungan, baik kebaktian penghiburan besok malam dan dari satu upacara pemberangkatan dan sampai pada upacara pemakaman di Eka Raya Kembang Tuhan yang sertai. Tuhan beri cuaca yang baik, tidak hujan, Tuhan lancarkan semuanya. Semua sedang berkabungan, boleh bersuka cita, bersyukur karena kami melihat rencana Tuhan yang indah telah terjadi atas keluarga ini. Kekasihnya telah pulang bersama Tuhan. Satu kali kelak kami akan berjumpa kembali dengan Ibu Hana Prasetyawati. Selamat jalan Bu Hana. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya berkata demikianlah ibadah penghiburan dan penghiburan telah selesai, dan perlu kami beritahukan juga untuk besok hari Jumat di tempat ini juga ada penghiburan untuk malam kembang yang dimulai pukul 19 seperti tadi ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tidak, kanan kiri. Jangan sampai belakang ya. Ini batik. Balik. Batik ini BCR ini. Bisa masuk sebelah sana. Atau sebagian di belakang ini. Kembali ke saya. Enggak. Oke. Saya ada lagi. Maksudnya nambah deh, kamu ikut sekalian. Iya. Jeffrey mungkin di belakang ya, atau lebar. Ya, masuk di sini ya. Udah maju di sana, pengen fotonya jangan maju di sini. Keluar sini. Nah, kan enak terang.
Terus yang kasih dulu tuh konten